Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuhan kali ini kita mendatangi sebuah tempat yang mana sering dijadikan sebagai tempat mencari kekayaan secara instan alias pesugihan. Tepat di hadapan kita ini merupakan sebuah kuburan masyarakat umum. Namun tak jauh dari kuburan ini, disitulah titik pusat untuk mencari pesugihan yang dikenal dengan pesugihan Bawuk Bubra. Mungkin pesugihan ini asing bagi telinga-telinga kalian semua, karena memang tempat ini pesugihannya hanya khusus orang-orang tertentu saja yang mengetahui lokasi beserta syarat-syaratnya dalam melakukan ritual pesugihan. Setelah kita meninjau lokasi kuburan, selanjutnya kita berjalan kaki, yang mana kalian juga bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan lokasinya memang berada di seputaran atau kawasan hutan jati. Saat langkah kami memasuki kawasan hutan ini, terasa bulu kuduk serta bulu jembut berdiri, dan auranya pun sangatlah berbeda dari tempat kita di kuburan tadi. Mungkin bagi kalian-kalian para anak indigo, indihome, atau indomie bisa merasakan apa yang kami rasakan. Kalian bisa mengetahui ciri-ciri orang yang sudah pernah melakukan ritual di tempat ini, yang mana kekayaannya setiap tahun selalu bertambah, dan ciri khususnya beliau yang sudah pernah melakukan ritual di tempat ini selalu berganti-ganti pasangan alias gonta-ganti istri ya. Jika kalian melihat semacam seperti itu di tetangga-tetangga atau lingkungan kalian, maka dipastikan orang tersebut melakukan ritual pesugihan Bawuk Bubra di tempat ini. Pesugihan di tempat ini konon katanya tanpa memakai tumbal hewan maupun tumbal manusia, yang dipastikan kalian termasuk melakukan ritual pesugihan putih di tempat ini. Meski pesugihan di tempat ini bisa dibilang tanpa tumbal, namun ada batasan-batasan tertentu bila melakukan ritual di tempat ini, yang mana pembatasannya tersebut berupa 7 kali. 7 kali pembatasan di tempat ini maksudnya ialah kalian hanya bisa melakukan ritual di sini mentok sampai 7 kali. Jadi selebihnya kalian pasti gagal total, dan bila kalian nekat maka sesuatu hal yang tak diinginkan kalian pasti terjadi. Sifat serakah kalian apabila melanggar pantangan tersebut, maka dipastikan kalian berubah seperti monyet yang ada di hadapan kita ini. Dan monyet-monyet di sini disinyalir merupakan para pelaku-pelaku pesugihan yang masih merasa kurang bersyukur apa yang ia dapatkan saat menjalani ritual di tempat ini. Maka dari itu saran kami, bila kalian sudah melakukan atau melaksanakan ritual di tempat ini,
dan sudah mencapai keinginan kalian, maka kelolalah uang tersebut dengan betul-betul agar kalian tak jatuh melarat lagi atau tak jatuh miskin lagi, sehingga kalian sudah bersyukur apa yang kalian dapat. Namun bila kalian serakah, maka kalian akan dikutuk menjadi monyet-monyet penghuni kawasan ini. Selanjutnya kita akan menuju ke sebuah sendang yang dikeramatkan oleh masyarakat, yang umumnya disebut dengan sendang Joko Tarub, yang mana para bidadari sering mandi di sini guna melakukan ritual cuci bau mereka, dan selendangnya maksudnya serta kanjutnya diambil sama Joko Tarub. Begitu pula bila kalian berniatan mencari pesugihan seperti mas-mas atau bapake-bapake yang ada di hadapan kita ini, maka kalian harus menjalani tata cara ritual di tempat ini dengan mandi di sendang Joko Tarub ini. Kami ingatkan lagi ya, jika kalian berniatan mencari pesugihan di tempat ini, kalian wajib membawa bunga setaman yang nantinya kalian sebarkan atau kalian taburkan di area permukaan air sendang ini, yang mana air tersebut nanti kalian buat mandi serta cuci sontol kalian. Namun tak hanya kalangan lelaki saja, coba kalian perhatikan, ada emak-emak juga ingin melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Jadi memang tak hanya kalangan bapake-bapake saja, namun kalangan emake-emake juga melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Saking top chairnya pesugihan di tempat ini, maka tak heran setiap orang datang ke sini biasanya dari orang luar daerah, bahkan luar pulau atau luar provinsi. Jadi memang betul-betul tempat ini disakralkan dan dikeramatkan oleh warga sebagai tempat pencari pesugihan halal. Coba kalian perhatikan, di sini ada dua kolam, yang mana satunya digunakan dari kalangan bapake-bapake, yang satunya kalangan emake-emake saat menjalani prosesi ritual pesugihan. Beberapa menit kemudian kami diantar sama sang juru kunci tempat ini, yang mana beliau akan menunjukkan tempat titik koordinat pusat orang-orang melakukan ritual pesugihan di tempat ini, yang mana mereka biasanya munajat doa dan munajat mantra sambil meminta sesuatu yang diinginkan mereka. Menurut sang juru kunci, lokasi tempat pesugihan tersebut memang tak jauh dari kolam Basu Sontol maupun kolam Basu Bawu, yang mana lokasinya memang disengaja tersembunyi tertutup oleh tembok tinggi kolam tersebut. Untuk melakukan ritual pesugihan di tempat ini memang dilaksanakan saat malam hari, kisaran jam 12 malam lebih ya, yang mana banyak sekali orang-orang sedang terlelap tidur, dan disitulah kalian biasanya bisa mendekatkan diri dan bermunajat doa agar dijabahi apa yang kalian inginkan. Jika kalian berniatan mencari pesugihan di tempat ini, kalian tak perlu khawatir ataupun tak perlu takut ya, karena kalian pasti dipandu dan diantar sama sang juru kunci menuju ke tempat ritual pesugihan putih.
Jangan lupa kalian kalau berkunjung ke tempat ini dalam rangka mencari pesugihan, kalian membawa senter atau penerangan sendiri ya, agar nantinya kalian tak tersandung dengan bebatuan dan agar kalian aman dari gigitan ular berbisa karena lokasinya di semak belukar ini. Selanjutnya kita akan meniti sungai-sungai yang ada di sini menuju ke lokasi. Setelah kita menyeberangi sungai kecil, akhirnya kita sampai di lokasi yang mana di seputaran tempat ini merupakan pusat pesugihan Bawuk Bubra. Sebenarnya melakukan ritual pesugihan Bawuk Bubra di tempat ini cukuplah mudah. Yang susah itu kalian mencari calon pasangan istri kalian atau suami kalian saat menjalani ritual pesugihan Bawuk Bubra. Jadi kalian harus memilih 7 pasangan. Dari setiap pasangan kalian itu tidak harus tahu bahwa kalian sedang melakukan atau menjalani pesugihan Bawuk Bubra. Namun apabila diketahui, maka otomatis rezeki kalian akan kembali seperti semula, yang mana kalian akan terlilit banyak hutang dan usaha kalian semakin seret. Maka dari itu kalian harus pintar-pintar menjaga rahasia kalau kalian sedang melakukan ritual pesugihan Bawuk Bubra kepada pasangan-pasangan kalian, agar nantinya kalian bisa berhasil sesuai harapan dan keinginan kalian. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, juru kunci tersebut sedang melakukan mediumisasi atau komunikasi kepada penunggu-penunggu tempat pesugihan Bawuk Bubra ini, dan semoga saja nanti orang-orang yang melakukan di tempat ini berjalan lancar tanpa halangan sedikit pun. Mengenai syarat-syarat dan ketentuan melakukan ritual pesugihan Bawuk Bubra di tempat ini, alangkah baiknya dan lebih gampangnya serta lebih jelasnya kita langsung tanya-tanya sama sang juru kunci pesugihan ini. Pak, di sini tuh disebut apa ini, Pak? Ini sebutannya orang memiliki kalau bilang ini Watu Songkal. Watu Songkal. Watu Songkal. Kenapa disebut Watu Songkal? Nggak tahu sejarahnya, cuma di sini tuh orang sini sebutnya Watu Songkal. Cuma terus yang datang ke sini itu biasanya ngapain saja, Pak? kebanyakan orang kalau datang kemari itu minta nomor, minta apa itu. Minta nomor. Loh, masih ada nomor, Pak? Ya apa itu dulunya itu kan pas waktu musim tombok. Oh, Orang-orang zaman dulu. iya iya ya. Tahun 2000-an itu ya. Iya. Terus selain minta nomor, mungkinkah ada ya orang yang kesini itu punya niatan lain, misalnya cari pesugihan gitu? Ya, kadang-kala ada. Ada. Apakah sering apa ya, terkabul hajatnya itu? Kebanyakan terkabul. Terkabul. Oh, syaratnya itu apa saja, Pak? Kalau syaratnya itu nggak menentu, Pak. Nggak menentu. Ada yang minta apa. Terus itu apa? Biasanya tuh
tumbal apa kalau ke sini tuh? Itu Pak, tergantung yang kemari kadang minta apa itu, kadang minta ayam ayam Cemani. jago, ayam kadang-kadang ayam satu tarangan apa itu udah pasti tergantung niat yang kemarin. Oh, besar kecilnya yang diminta ya tergantung itunya. Jadi bisa jadi kalau ayam satu tarangan itu biasanya Ya, satu keluarga ya. keluarga. Kalau ayam jago Cuma anak satu. anak satu. Kalau ayam cemani, Itu nggak tahu saya. cuma yang sering itu ayam satu tarangan sama ayam jago itu ya. Ayam lantur. Nah, ya bertapa di sini. Bapak siapa namanya, Pak? Iksan. Bapak Iksan. Warga pundi, Pak? Moro semua. Morosemo. Ini itu tadi penjelasan bahwa di tempat ini disebut Watu Songkal. Dan di tempat duduk ini tempat para orang-orang mencari nomor ataupun mencari pesugihan. Duduk bersila di sini ya, Pak ya. Iya. Nah, ini yang dipraktekkan Bapak ini. Terus ada yang mencari pesugihan. Tumbal ayam jago serta ayam satu tarangan. Wow, cukup berbahaya sekali ya, Mas ya. Tapi tergantung hasilnya Iya. yang diminta ya. Mungkin tumbal-tumbal atau pelaku ritual itu, Pak ya. Apakah setelah habis masa pesugihannya itu berubah jadi monyet-monyet yang seperti di sekitar sini itu? Enggak. Kan tergantung dia tuh paling mengikuti harus pekerjaan, yang mungkin bantu dari segi pekerjaan atau apa itu. Oh, membantu pekerjaan. Berubah jadi kayak monyet apa itu dari segi pekerjaan. Dari segi pekerjaan. Berdagang, dibantu dari dagang. Oh, penglaris. Tapi enggak pernah ya yang pelaku pesugihan itu waktu masa pesugihannya itu habis, terus akhirnya dia sendiri yang jadi korban, terus berubah jadi monyet mungkin. Itu enggak, mungkin paling ya meninggal, cuma enggak tahu kalau wujud sukmanya ini. Oh, Apanya terus berubah jadi monyet itu enggak. nggak tahu ya. Berarti tetap menjalani proses kematian dahulu ya, sebelum menjadi monyet atau kera ya. Dan di sini masih banyak sekali monyet-monyet di kawasan hutan sini. Nah, cukup sekian review kali ini di Watu Songkal yang berada di wilayah